Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Diba Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 015 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PID motor DC dengan platform I/O. Apa saja yang kita bahas pada video kali ini? Yang pertama ada software editor, yang kedua ada Python, yang ketiga ada platform I/O, yang keempat prompt, dan juga hasil percobaan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu editor Visual Studio Code atau VS Code, Cursor AI, dan Windsurf AI. Nah, VS Code itu merupakan editor kode sumber yang ringan, fleksibel, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. VS Code ini digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk menulis dan mengelola program Arduino melalui platform I/O. Nah, editor kode sumber yang ringan dan fleksibel digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk pemrograman embedded dan Python. Lalu Cursor AI. Cursor adalah ekstensi atau fitur yang membantu navigasi dan penulisan kode secara efisien. Dalam konteks VS Code, Cursor itu memudahkan pengeditan multiline dan pemilihan blok kode. Editor berbasis AI yang mendukung mode agen dan mode editor itu membantu dalam penulisan dan perbaikan kode secara otomatis yang dilengkapi dengan integrasi ke marketplace ekstensi. Lalu yang ketiga ada Windsurf AI. Ini merupakan aplikasi transfer file antara komputer dan perangkat embedded. Namun, dalam konteks praktikum ini, fokus utama tetap pada VS Code dan si platform I/O-nya. Nah, editor berbasis AI yang mendukung pengembangan kode dengan bantuan kecerdasan buatan meskipun penggunaannya itu lebih terbatas dibanding VS Code dan Cursor AI. Nah, untuk Python 3.10.11, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan dalam praktikum ini untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface dan melakukan analisis data. Nah, instalasi Python versi 3.10.11 itu dilakukan melalui situs resmi python.org dan digunakan bersama dengan library seperti PyKit5, Matplotlib, dan Pandas. Kemudian mengikuti langkah-langkah instalasi hingga Python dapat dijalankan melalui terminal atau command prompt. Nah, lalu apa sih extension Python dan platform I/O itu? Nah, dalam VS Code, ekstensi Python itu digunakan untuk mendukung penulisan dan eksekusi kode Python secara langsung. Nah, extension ini menyediakan fitur seperti linting, debugging, dan integrasi dengan interpreter Python. Platform I/O adalah ekosistem pengembangan untuk perangkat embedded seperti Arduino. Nah, platform I/O ini memudahkan proses kompilasi, upload program ke board, serta manajemen library. Dengan platform I/O, pengembangan sistem kontrol berbasis Arduino akan menjadi lebih terstruktur dan profesional. Nah, platform I/O adalah ekstensi untuk pengembangan embedded yang mendukung build, upload, dan manajemen library untuk board seperti Arduino Mega 2560, dan platform I/O ini mempermudah kita dalam proses pemrograman microcontroller secara profesional dan terintegrasi. Nah, prompt yang digunakan itu mencakup pengaturan kontrol PID untuk motor DC dengan konfigurasi sebagai berikut. Arduino Mega 2560 menggunakan pin 5 untuk arah clockwise dan pin 6 untuk arah lawan jarum jam. Encoder pada pin 2 dan 3, serta algoritma PID dengan anti-wind up antara minus 255 hingga 255. Nah, program mendukung mode kontrol kecepatan dan posisi dengan reset posisi saat mode posisi diaktifkan. Kecepatan dihitung dari time sampling, moving average, low pass filter, dan kecepatan per detik. Nah, jika nilai KI, KP, dan KD adalah 0, maka komponen integral, proporsional, dan derivatif akan dinonaktifkan. Lalu antarmuka pengguna dibuat dengan Python Qt5 berukuran 1900 dikali 960 dengan pengaturan di kiri dan 2 grafik di kanan. Nah, grafik memiliki fitur check atau uncheck, legend, dan opsi untuk menyimpan PNG serta Excel. Parameter seperti set point, PID, alpha, LPF, dan time sampling dapat diatur dengan slider, text, atau tombol up atau down, dan akan auto update saat nilainya berubah. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Sebelum melakukan percobaan, kita harus mendownload Python 3.10.11 di web berikut. Ikuti langkah-langkahnya untuk mendownload dan menginstal Python.
kita masuk ke VS Code, lalu kita install extension platform IO. Nah, ini adalah cara prompt program sesuai dengan PowerPoint yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini program akan otomatis terbuat dan siap untuk digunakan sebagai simulasi. Ikuti langkah-langkahnya agar sesuai dengan program yang diinginkan. Nah, ini merupakan pemrograman main CPP dari program Arduino pada software VS Code. Program ini digunakan untuk menjalankan motor DC dengan kontrol PID yang dapat bekerja dalam dua mode, yaitu pertama, kontrol kecepatan, dan yang kedua, yaitu kontrol posisi. Motor dikendalikan dengan dua pin PWM, yaitu pin 5 untuk CW atau searah jarum jam dan pin 6 untuk CCW atau berlawanan arah jarum jam. Umpan balik diperoleh dari encoder.
Nilai kecepatan dihitung dari selisih antara pulsa dari encoder dan waktu, lalu difilter dengan moving average dan juga LPF atau low pass filter. Kontrol PID dihitung berdasarkan error antara set point dan umpan balik atau kecepatan dan posisi. Parameter P, I, dan D-nya itu dihitung terpisah dan ditambahkan dengan fitur anti wind up untuk membatasi nilai integral. Hasil PID ini digunakan untuk mengatur arah dan besar PWM motor. Pada program VS Code ini mendukung komunikasi serial dua arah sehingga parameter seperti set point, kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatifnya, waktu sampling dapat diubah secara real time dari laptop dan datanya itu dapat dikirim kembali untuk proses monitoring. Nah, ini adalah proses prompt pada simulasi di mana nanti akan menghasilkan grafik dalam JPG atau gambar. Selanjutnya kita ke grafik PID speed. Ini merupakan hasil analisis pada mode kecepatan terhadap perubahan set point. Pada waktu T0 sampai 5 detik, terlihat error atau garis merah yang cukup tinggi karena motor masih jauh dari set point, sehingga parameter P, I, dan D-nya akan bekerja sampai kecepatan ia itu stabil sesuai dengan set point. Di sini dapat dilihat untuk P-nya itu akan meningkat tajam dengan garis warna biru, I-nya itu akan meningkat secara perlahan dengan garis warna hijau, dan D-nya itu 0. Pada grafik yang kedua, ini menunjukkan grafik posisi, di mana grafik ini adalah hasil analisis respon kecepatan motor terhadap set point dalam sistem kontrol PID, di mana garis kuning itu menunjukkan set point, jadi dia tetap, dan garis ungu itu menunjukkan kecepatan aktual, di mana di sini awal itu sangat beroscilasi tinggi karena motor akan berusaha untuk mencapai sisi set point-nya, dan lama-kelamaan dia akan stabil karena aksi dari P, I, dan D-nya. Yang ketiga yaitu grafik speed, di mana grafik ini menunjukkan analisis respon kecepatan sistem terhadap perubahan dari set point. Nah, untuk garis berwarna kuning itu menunjukkan set point, garis berwarna pink itu menunjukkan speed per second, lalu warna hijau itu speed LPF atau low pass filter, yang biru itu speed MA, dan yang merah itu adalah raw speed. Di sini terlihat pada raw speed, speed MA, dan speed LPF itu nilainya tidak jauh berbeda. Nah, untuk nilai set point itu akan bernilai konstan, dan pada nilai speed per second dia akan naik secara perlahan dan dia akan berosilasi, namun dapat dilihat semakin ke kanan nilainya itu akan semakin stabil.
Nah, setelah melakukan percobaan, kita mendapatkan hasil program Arduino-nya. Program yang ditanamkan pada Arduino Mega 2560 itu berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma kontrol PID terhadap motor DC. Program ini membaca nilai encoder sebagai feedback, membandingkannya dengan set point, lalu menghitung error dan menghasilkan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan atau posisi motor. Hasilnya menunjukkan bahwa motor mampu mengikuti set point dengan akurasi yang baik, tergantung pada tuning parameter PID-nya. Lalu untuk hasil program user interface atau UI-nya yang dikembangkan itu berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan sistem kontrol. Nah, UI ini memungkinkan pengguna untuk mengatur set point, melihat grafik respon motor, serta memantau nilai PID secara real time. UI dibuat menggunakan Python dan library seperti PySerial dan Matplotlib, sehingga komunikasi serial dengan Arduino dapat dilakukan secara interaktif dan visual. Antarmuka pengguna berbasis Python Kit 5 memungkinkan pengguna untuk mengatur parameter PID, memilih port, memulai dan menghentikan proses, serta memantau grafik secara real-time. UI mendukung penyimpanan grafik dalam format PNG dan data dalam format Excel, serta menampilkan berbagai data. Lalu kita untuk percobaan kontrol motor DC. Percobaan dilakukan dengan memberikan variasi set point pada motor DC, baik untuk kontrol kecepatan maupun posisi. Sistem membaca nilai aktual dari encoder, lalu mengatur output PWM berdasarkan algoritma PID. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu merespon perubahan set point dengan cepat dan stabil, terutama setelah parameter PID dituning dengan baik. Nah, hasil output grafik dan Excel tentang karakteristik respon sistemnya itu terdapat beberapa, yaitu delay time, rise time, peak time, settling time, maximum overshoot, dan error steady state. Nah, karakteristik ini membantu dalam mengevaluasi performa kontrol PID dan menentukan parameter yang paling sesuai untuk aplikasi sistem kontrol. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki performa yang baik dalam mengikuti set point dengan karakteristik yang sesuai untuk aplikasi kontrol industri. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan yang telah kita lakukan yaitu penerapan kontrol PID motor DC menggunakan Arduino Mega 2560 melalui platform I/O dan antarmuka Python memberikan hasil yang efektif dalam memahami dan mengendalikan sistem kontrol. Dengan memanfaatkan editor seperti VS Code, Cursor AI, dan Windsurf AI, proses pemrograman menjadi lebih efisien dan terstruktur. Nah, program yang dibuat itu mampu mengatur motor DC dengan baik dalam mode kecepatan maupun mode posisi dengan parameter PID yang dapat dituning secara fleksibel sesuai kebutuhan. Antarmuka Python Kit 5 memudahkan memantauan grafik respon sistem secara real time, penyimpanan data ke Excel, serta analisis karakteristik respon seperti delay time, rise time, peak time, settling time, overshoot, dan error steady state-nya. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mengikuti set point dengan baik, dan setiap perubahan parameter PID itu memberikan pengaruh nyata terhadap performa motor. Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa kombinasi antara platform I/O, Arduino, dan Python UI merupakan solusi yang efisien dan praktis untuk mempelajari serta mengimplementasikan kontrol PID pada motor DC. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan juga perkataan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.